Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 6? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa ikut belajar hari ini walaupun belajar dari rumah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membuka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tematik, masih di tema 8 yaitu bumiku, dan masuk ke subtema 3 yaitu bumi, matahari, dan bulan bersama Ibu Evin Hilmayanti Dewi. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi informasi pada teks non-fiksi. Kedua, menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk visual. Yang ketiga, kita akan belajar gerhana matahari. Dan yang terakhir, membandingkan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Baik, kita akan belajar yang pertama ya, mengidentifikasi informasi pada teks non-fiksi. Nah, untuk mengidentifikasi informasi pada teks non-fiksi, ada yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah menyimpan perkiraan informasi. Nah, bagaimana cara menyimpan informasi sebuah teks? Kalian harus memperkirakan informasi yang akan didapatkan dari sebuah teks, yaitu dengan membaca teks secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua, perkiraan informasi tersebut bisa kita dapatkan hanya dengan memahami makna kata kunci pada judul. Jadi ketika kalian akan membaca sebuah teks, lihat dulu judulnya. Kira-kira apa yang akan dibahas pada teks tersebut? Itu bisa dilihat dengan membaca judul pada teks itu. Kemudian yang ketiga, menemukan informasi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf pada teks. Kalian sudah belajar tentang gagasan utama di pertemuan sebelumnya, yaitu di subtema 2, bahwa gagasan utama itu bisa kita dapatkan dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa kita dapatkan di awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Masih ingat bukan? Nah, itu ya. Jadi, kita bisa menemukan informasi itu berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf pada teks. Dan yang keempat adalah merangkum informasi yang sudah kita dapatkan sebelum dan sesudah membaca teks. Nah, kita lihat ya, perhatikan teks berikut. Ada sebuah teks yang berjudul Momen Gerhana Matahari. Ibu bacakan ya nak ya, kalian simak baik-baik. Momen Gerhana Matahari. Nah, apa sih yang akan kita bahas dari judul ini kira-kira? Bisa kalian perkirakan ya, apa sih informasi yang akan kita dapatkan dari judul tersebut? Momen Gerhana Matahari. Momen gerhana matahari merupakan momen yang sangat langka, sehingga banyak orang akan meluangkan waktunya untuk menyaksikan momen berharga yang menakjubkan ini. Momen gerhana matahari ini muncul dalam rentang waktu yang sangat panjang dan hanya berlangsung beberapa menit saja. Hal ini menyebabkan momen ini tidak boleh atau sayang untuk dilewatkan dan sangat berharga untuk diabadikan. Tahukah Anda bahwa melihat gerhana matahari dengan mata telanjang sangat tidak dianjurkan? Hal ini akan menyebabkan kesehatan mata menjadi terganggu. Bahkan tidak jarang banyak penglihatan yang menjadi rusak karena kesalahan dalam melihat gerhana matahari. Banyak para tokoh maupun ilmuwan, bahkan dokter yang sudah mengimbau pada masyarakat untuk tidak melihat gerhana matahari menggunakan mata telanjang pada jauh-jauh hari sebelum terjadinya gerhana matahari ini. Intensitas cahaya di bagian matahari yang tidak tertutup piringan bulan pada saat gerhana
baik gerhana total maupun gerhana matahari cincin sama dengan waktu-waktu biasanya. Cahaya yang kuat dari matahari pun bebas masuk ke mata tanpa dapat dicegah dan sekaligus mulai merusak retina mata. Proses ini berlangsung secara alamiah tanpa adanya rasa sakit, sehingga seringkali membuat orang menjadi tidak sadar bahwa matanya telah dirusak oleh cahaya atau sinar yang dia lihat ketika terjadi gerhana matahari. Nah, dari teks yang Ibu bacakan tadi, sudah dapatkah informasi yang kalian dapatkan dari paragraf 1, 2, dan 3? Oke, kita lihat ya. Nah, kita dapatkan informasi itu dari gagasan utama. Ingat, gagasan utama itu terdapat pada kalimat utama. Dari paragraf pertama, kita akan mendapatkan gagasan utama, yaitu gerhana matahari adalah momen yang sangat langka dan berharga. Nah, gagasan utama ini terdapat pada kalimat utama di awal paragraf. Untuk paragraf kedua, kita mendapatkan gagasan utama, tidak dianjurkan melihat gerhana matahari dengan mata telanjang. Dan pada paragraf yang ketiga, kita bisa mendapatkan gagasan utama, yaitu intensitas cahaya matahari yang tidak tertutup piringan bulan sama dengan hari-hari biasa. Itulah gagasan utama dari paragraf 1, 2, dan 3. Semua gagasan utama dari paragraf 1, 2, dan 3 kita dapatkan dari kalimat utama di awal paragraf setiap paragrafnya. Oke, kita bisa meringkas gagasan utama itu atau merangkum informasi dalam bentuk peta pikiran. Tadi judulnya adalah momen gerhana matahari. Nah, bentuk rangkumannya dalam peta pikiran kita dapat tuliskan gagasan utama dari paragraf pertama, yaitu gerhana matahari adalah momen yang sangat langka dan berharga. Itu dari paragraf pertama. Kemudian dari paragraf yang keduanya kita tulis di sini, tidak dianjurkan melihat gerhana matahari dengan mata telanjang. Dan yang ketiga kita tuliskan di sebelah sini, intensitas cahaya matahari yang tidak tertutup piringan bulan sama dengan hari-hari biasa. Itulah rangkuman informasi dalam bentuk peta pikiran. Berikutnya kita akan belajar mengidentifikasi informasi penting pada teks dalam bentuk visual. Pernah dengar ya kata visual? Apa itu visual? Oke, visual itu yang bisa kita lihat. Nah, informasi yang telah kita temukan atau kita dapatkan dari sebuah teks bisa kita sajikan kembali dalam bentuk visual. Jadi selain dalam bentuk peta pikiran, kita bisa juga membuat dalam bentuk visual. Nah, salah satu bentuk visual yang bisa disajikan adalah dalam bentuk gambar. Sesuai teks tadi, kita bisa buat dalam bentuk visual, contohnya seperti ini. Berbahayakah melihat gerhana? Gitu ya. Ini adalah contoh dari bentuk visual sesuai dengan teks yang sudah Ibu bacakan tadi. Oke, berikutnya kita akan belajar gerhana matahari. Tadi di materi sebelumnya tentang bagaimana cara melihat gerhana matahari, gitu ya. Momen gerhana matahari, karena momen yang langka. Tapi kalian juga harus tahu apa sih gerhana matahari. Kita akan bahas bareng-bareng ya. Gerhana matahari adalah peristiwa saat matahari tidak nampak utuh bulat atau bahkan tidak nampak sama sekali. Artinya tidak kelihatan sama sekali, gelap, ya. Nah, gerhana matahari ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus, ya, posisinya sejajar. Kemudian cahaya matahari yang menuju ke bumi akan terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Gerhana matahari terjadi pada siang hari, yaitu pada fase bulan baru, dan hanya berlangsung beberapa menit saja, ya, berlangsungnya hanya sebentar. Makanya banyak orang yang ingin melihat gerhana matahari karena momennya yang langka dan hanya sebentar. Kemudian ukuran bulan yang lebih kecil dari bumi bisa
mengakibatkan bayangan bulan hanya mengenai sebagian wilayah bumi. Oleh karena itu, ketika terjadi gerhana matahari itu tidak semua permukaan bumi mengalami, hanya sebagian wilayah, hanya sedikit beberapa daerah yang bisa mengalami gerhana matahari karena ukuran bulannya yang kecil, jadi bayangannya hanya sedikit. Oke, kita lihat berikutnya. Devi punya gambar. Nah, ini adalah gerhana matahari, ya. Gerhana matahari ini tadi terjadi di siang hari. Kenapa? Karena posisi matahari, bulan, dan bumi yang sejajar, ya, yang lurus. Coba kita lihat nih, ada matahari yang berwarna kuning, ada bulan yang berwarna abu-abu kecil, ya. Kemudian ada bumi yang berwarna biru, ada gambar pulau tuh ya kelihatan. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita lihat di sini di gambar bumi ada garis putus-putus biru. Tertulis di sana orbit bulan, ya. Nah, jadi bulan ini akan berotasi atau berputar pada porosnya itu sesuai dengan orbit bulan. Selain berotasi, bulan juga akan berevolusi atau mengelilingi bumi, ya, sesuai dengan orbit bulan tadi yang berwarna biru putus-putus. Nah, pada saat bulan berputar mengelilingi bumi, dia akan berada pada posisi yang sejajar atau lurus dengan matahari. Kita lihat di sini posisinya matahari, bulannya ada di tengah, kemudian bumi. Nah, pada saat posisi di tengah ini, sinar matahari menyinari bumi, kemudian akan terhalang oleh bulan, sehingga akan membentuk sebuah bayangan hitam. Kalian lihat ya, bayangan hitam ini disebut dengan gerhana total. Jadi titik yang ada yang pada tulisan gerhana total ini adalah daerah yang mengalami gerhana total, gerhana matahari total. Nah, disebut dengan umbra, bayangannya gelap, ya. Sedangkan penumbra, bayangan di sekitar umbra. Biasanya daerah tersebut yang berada pada penumbra akan mengalami gerhana sebagian, ya. Kita lihat ya, itu ya, terlihat jelas ya. Ada bayangan yang gelap disebut umbra, ada bayangannya tidak begitu gelap disebut dengan penumbra. Itu kita lihat lagi. Berdasarkan letak posisi bayangan yang dihasilkan dari posisi bulan, gerhana matahari menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi pada daerah umbra, tadi yang terkena bayangan gelap. Nah, gerhana matahari total ini selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Nih, gambarnya seperti ini. Diawalinya dengan gerhana matahari sebagian dulu, baru nanti ada terjadi gerhana matahari total. Jadi, betul-betul mataharinya tertutup oleh bulan, ya. Karena ada bayangan bulan gitu ya. Yang kedua, gerhana matahari cincin terjadi pada daerah penumbra. Posisi bulan berada pada titik terjauh dari matahari. Kita lihat ya, bentuknya disebut, bentuk bayangannya ini tuh menyerupai cincin, makanya disebut dengan gerhana matahari cincin. Ya, terjadinya pada daerah penumbra. Berikutnya lagi jenis gerhana matahari sebagian, ya. Terjadi pada saat bumi berada pada bayangan kabur, masih di penumbra bulan juga, ya. Gerhana matahari sebagian berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu hanya beberapa menit. Kalau gerhana matahari sebagian ini lebih lama dibandingkan gerhana matahari total. Gambarnya seperti apa? Kita lihat seperti ini. Tuh ya. Sebagian, jadi tidak menutupi seluruh matahari gitu ya gambarnya tuh. Berikutnya kita akan membandingkan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari.
proses terjadinya. Yang pertama kita lihat dari proses terjadinya. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan, sehingga bulan memasuki daerah bayangan gelap bumi. Sedangkan gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Ingat ya, kalau gerhana matahari itu terjadi atau posisinya bulan itu berada di tengah, ya, di antara matahari dan bumi. Kalau gerhana bulan, posisi bulannya berada di sebelah kanan bumi kalau kita lihat gambar. Jadi yang di tengah-tengahnya itu adalah bumi, ya. Berikutnya itu proses terjadinya. Yang kedua adalah kita lihat dari waktu terjadinya. Waktu terjadinya gerhana bulan pada malam hari dan gerhana matahari ini terjadi pada siang, pagi, siang atau sore hari. Itu ya yang membedakan. Kemudian yang ketiga, posisi bumi. Nah, posisi bumi, gerhana bulan, matahari. Posisinya adalah matahari dulu, bumi, bulan berada pada satu garis. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah bumi. Sedangkan pada gerhana matahari, bulan, bumi berada pada satu garis. Posisi yang di tengahnya adalah bulan, ya. Itu yang membedakan antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Nomor 4, perbedaan berikutnya adalah waktu terjadinya. Gerhana bulan terjadi pada malam hari dan lebih dari 1 jam. Lama ya. Sedangkan gerhana matahari terjadi pada pagi, siang atau sore hari dan hanya beberapa menit saja. Makanya banyak orang yang ingin melihat gerhana matahari, tapi ingat, tidak boleh langsung melihat ke sinar matahari, ya, pada saat gerhana matahari. Oke, berikutnya yang membedakan adalah jenis gerhana. Gerhana bulan ada gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Sedangkan pada gerhana matahari sebagian, ada gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Yang keenam terakhir, ciri penampakannya. Pada gerhana bulan, bulan tampak berwarna merah karena efek dari atmosfer bumi. Sedangkan pada gerhana matahari ini nampak berwarna merah karena cahaya yang berasal dari korona dan semburan gas. Itu ya ciri penampakannya. Jadi ada 6 yang membandingkan atau perbedaan dari gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, untuk memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, alangkah baiknya kalian sama-sama belajar untuk mengerjakan tugas hari ini. Yang pertama adalah menyajikan informasi dalam bentuk visual sesuai dengan teks di halaman 62. Nah, karena ini bentuk visual, kalian membuat sebuah karya, jadi tidak dikumpulkan hari ini. Informasi lebih jelasnya nanti di grup ya, Nak. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah di buku pena kerjakan latihan soal halaman 58 nomor 1 sampai nomor 4. Ya, semoga kalian memahami materi hari ini dan mengerjakan dengan tepat waktu. Sekian dari Ibu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.